Aku nang sekolahan, rek ayo rek, rame-rame berbarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, mirengake dongenganku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Baik. Perkenalkan, nama saya Niketut Suari. Saya bersekolah di SD Negeri 3 Dawaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti lomba mendongeng dalam ajang FLS 3N tahun 2026. Kali ini, saya akan mendongeng yang berjudul Pertarungan Ikan Hiusura dan Buaya. Cerita ini saya ambil dari buku Timun Emas. Buku ini dikarang oleh Tira Ikranegara dan diterbitkan oleh Bintang Usaha Jaya Surabaya. Di dalam buku ini terdapat banyak sekali cerita rakyat Nusantara yang lainnya. Nah, bagaimana? Sudah siap belum mendengarkan dongengannya? Sudah. Baik, dengarkan baik-baik ya. Dahulu kala, di lautan yang luas, sering terjadi perkelahian antara ikan hiusura dan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah lama sekali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Pada akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Beginilah percakapan mereka. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya, kata ikan hiusura. Aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya buaya. Ikan hiusura yang sudah memiliki rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan buaya segera menerangkan. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kau berkuasa sepenuhnya di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai air laut pada waktu pasang surut, kata ikan hiusura. Kemudian sang buaya berkata lagi. Baik, aku setujui gagasanmu itu, Sura, kata buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara ikan hiusura dan buaya. Keduanya sama-sama sepakat untuk menghormati wilayah kekuasaan masing-masing. Akan tetapi, pada suatu hari, Ada apa? ikan hiusura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar sang buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Akan tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiusura ini. Wah, tentu saja buaya sangat marah melihat ikan hiusura melanggar janjinya. Buaya berkata, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar perjanjian yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan daerah kuasaanku?" Tanya buaya. Kemudian ikan hiusura yang tidak merasa bersalah tenang-tenang saja sambil berkata,
surat perjanjian? Hah? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasanya dalam air? Nah, sungai ini kan berair, jadi termasuk dalam kekuasaanku, kata ikan hiu sulap. Kemudian buaya berkata lagi, mulai marah. Apa? Sungai ini kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai ini adalah daerah kekuasaanku, kata buaya sambil marah. Kemudian buaya berkata lagi, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata buaya. Kemudian ikan hiu sulap pun menjawab, aku tidak peduli kau bodoh ataupun pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah daerah kekuasaanku, kata sulap. Kemudian setelah itu ikan hiu sulap pun menantang sang buaya untuk berkelahi lagi. Kau mau berkelahi lagi? Siapa takut? Tantang ikan hiu sulap dengan pongahnya. Perkelahian antara ikan hiu sulap dan buaya terjadi lagi. Kali ini pertarungannya semakin dahsyat dan asik. Saling menerkam dan menerjang, saling menggigit dan memukul. Tidak lama kemudian, nah penasaran tak gimana ceritanya? Penasaran. Tidak lama kemudian, air di sekitar mereka berubah menjadi warna merah oleh darah yang keluar dari kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Tidak lama kemudian, buaya mendapat gigitan ikan hiu sulap di bagian pangkal ekornya sebelah kanan. Lalu ekornya terpaksa selalu membelok ke kiri. Di balik itu, ikan hiu sulap juga mendapat gigitan dari buaya di ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan hiu sulap kembali ke lautan. Sang buaya telah puas karena dapat mempertahankan daerah kekuasaannya. Pertarungan antara ikan hiu bernama Sulap dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Kemudian, dari peristiwa inilah dibentuknya lambang Kota Madya Surabaya dengan gambar ikan hiu sulap dan buaya. Sehingga menjadi apa teman-teman? Surabaya. Baik. Nah, gimana? Seru nggak ceritanya? Seru. Sekian dulu ya cerita dari saya hari ini. Saya mohon maaf ketika saya ada salah kata dan semoga dongeng ini berkesan di hati teman-teman dan para juri. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Dadah!